Pelajaran Bahasa Portugis yang keempat. Seja bem-vindo a essa quarta aula de língua portuguesa. Pada pelajaran yang keempat ini, kita akan belajar tentang aksen dalam tulisan dan aksen dalam berbicara dalam bahasa Portugis. Mungkin suatu waktu Anda membaca teks dalam bahasa Portugis, Anda akan menemukan beberapa tanda baca yang agak berbeda dari bahasa Indonesia. Contoh seperti ini. Ini kata ini mungkin Anda akan kewalahan untuk membacanya. Maka sekarang mari kita mulai berbicara tentang aksen berbicara dan aksen dalam menulis dalam bahasa Portugis. Aksen yang pertama disebut aksen keras atau acento agudo. Ini tulisnya demikian, aksen keras atau acento agudo. Tandanya ada di sini. Aksen keras ini dibaca demikian. Contohnya dalam kata ini. Ini aksen kerasnya ada di atas huruf I. Huruf I ini. Bagaimana cara baca aksen keras? Bacanya demikian. Injo. Tekannya di I. Injo. Orang Indian. Lalu kata lain dengan aksen keras juga. Oculus. Oculus. Kacamata. Tekannya di O. Lalu kata lain dengan tekanan yang sangat keras, aksen keras, ini vovó. Vovó. Perhatikan ini, nanti ada kata yang sama tapi dengan aksen yang berbeda, dan karena itu akan menimbulkan pengertian yang berbeda juga, arti yang berbeda. Vovó artinya nenek. Lalu ini kata lain, bau. Bau, tekannya di U, artinya peti. Lalu kita sangat terbiasa di Indonesia, kita menyebut air aqua. Tapi dalam bahasa Portugis, aksennya harus demikian. Agua. Agua. Artinya air. Ini aksen yang pertama yang disebut dengan aksen keras. Lalu tandanya seperti ini. Aksen tertutup tandanya seperti ini. Mari kita lihat lebih dulu aksen tertutup seperti ini. Lalu aksen tertutup tandanya seperti payung. Ini. Aksen tertutup disebut dengan acento circunflexo dalam bahasa Portugis. Yang terpenting bahwa Anda memperhatikan ini, tanda ini, bagian atas. Contohnya ini. Bagaimana cara bacanya? Cara baca seperti ini. Bebe. Bebe. Yang berarti bayi. Bebe. Lalu kata yang kedua, onibus. Onibus. Artinya bus atau bis. Kata yang ketiga, mes. Mes. Artinya bulan. Lalu kata yang keempat, ini aksen tertutup, ancora. Ancora. Artinya jangkar. Lalu kata yang sama seperti yang saya katakan di aksen berat tadi itu, bukan aksen berat, aksen keras tadi itu, tertulis vovó tadi. Tapi sekarang bacanya demikian, vovó. Vovó. Beda kan? Vovó dengan vovó. Ini artinya kakek. Kalau Anda maksud kakek, lalu Anda berbicara vovó, orang akan bingung dalam bahasa Portugis. Makanya harus dibaca sedemikian dengan aksen yang tepat supaya tidak membingungkan orang-orang yang mengerti bahasa Portugis. Sekali lagi, tanda ini berarti aksen tertutup. Kita baca sekali kata ini, vovó. Vovó
artinya kakek. Kemudian aksen yang berikut adalah aksen berat, seperti yang sudah saya katakan tadi. Lalu tandanya ini aksen berat. Tandanya ini koma di bagian atas. Aksen berat ini hasil dari perpaduan dari kata benda, artikel dari kata benda feminim dengan kata kepada, atau untuk dalam bahasa Indonesia. Contoh, kepada atau ke sekolah, untuk sekolah, artinya a sekolah, kepada, untuk, atau buat sekolah. Lalu ini kata lain, a casa, ke, untuk rumah, ke rumah atau untuk rumah. Lalu ini kata lain, a mamãe, kepada atau untuk mama, bawa ke mama, kasih kepada mama, atau beri untuk mama. Dalam bahasa Portugis harus ada aksen berat, a mamãe. Lalu ini juga a amiga, kepada, ke, atau untuk sahabat perempuan, amiga, a amiga, ke sahabat perempuan. Jadi aksennya berat di huruf A. Kalau Anda temukan ini dalam bahasa Portugis, dalam bacaan, dalam tulisan, itu artinya aksen berat dalam bahasa Portugis. Anda akan bertemu dalam bahasa Portugis tanda ini. Tanda ini seperti ombak. Ini tanda dalam bahasa Portugis disebut ciu. Itu tanda yang dibubuhkan di atas huruf A dan huruf O. Huruf A dan huruf O. Ini tanda yang biasa, tidak ada huruf lain. Ini tanda selalu disimpan, terletak di atas huruf A atau huruf O. Jadi tanda ini, kalau terletak di atas huruf A dan huruf O, tanda ini berfungsi untuk memberi bunyi nasal, bunyi sengau, atau bunyi dalam hidung. Seperti ini contoh katanya. Contoh katanya seperti ini. Menye. Ini menye. Jadi bunyi dalam bahasa Indonesia seperti NG, menye artinya pagi, menye artinya pagi. Lalu kata lain di sini, ini di atas huruf A juga, coração. Jadi bunyinya NG di akhir. Coração artinya hati, atau juga artinya jantung. Jadi ada bunyi nasal, bunyi sengau, yang berarti dalam bahasa Indonesia berbunyi NG. Lalu kata lain, komposição. Harus ada bunyi NG di belakang, bunyi nasal. Artinya komposisi atau urutan. Lalu kata lain, biasa itu cão. Tandanya di atas huruf A, lalu diikuti O, bacanya cão, artinya anjing. Lalu Anda biasa dengar ungkapan untuk kesebelasan Brasil. Mereka biasa menyebutnya seleção. Seleção itu artinya seleksi. Jadi ini tanda-tanda yang akan Anda temukan dalam ungkapan dan dalam tulisan dalam bahasa Portugis. Semoga bermanfaat untuk kalian. Jangan lupa tekan di tombol like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman untuk membantu channel belajar bahasa Portugis. Ciao, ciao.